Di jantung Afrika terhampar negeri yang dulu disebut Mutiara Sungai Nil, yaitu Sudan. Tanah yang kaya minyak, emas, dan sejarah panjang. Tapi di bawah kekayaan itu, ada luka yang tak pernah sembuh, yaitu perang yang tak pernah berhenti. Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita harus mundur ke masa lalu. Sudan dulu ada jajahan Mesir dan Inggris. Selama hampir setengah abad, kekuasaan kolonial memusatkan pembangunan di wilayah utara, tempat mayoritas penduduk Arab dan beragama Islam. Sementara selatan dan barat, daerah dengan penduduk berkulit lebih hitam, beragama Kristen atau animisme yang dibiarkan tertinggal. Kebijakan ini menciptakan dua Sudan dalam satu negara. Sudan Utara lebih modern, berpendidikan, dekat dengan dunia Arab. Sedangkan Sudan Selatan miskin, tertinggal, terisolasi. Ketika Inggris pergi, mereka meninggalkan negara yang belum pernah benar-benar bersatu. Pada tahun 1956, Sudan merdeka, tapi kemerdekaan itu segera berubah menjadi kekecewaan. Pemerintah baru yang dikuasai elit Arab Utara meminggirkan daerah selatan dan barat. Hasilnya, Perang Saudara Pertama, yaitu pada tahun 1955 sampai 1972, pun pecah bahkan sebelum kemerdekaan resmi dirayakan, guys. Setelah 17 tahun perang, lahir perjanjian damai yaitu Addis Ababa pada tahun 1972, tapi hanya bertahan sebentar. Ketika minyak ditemukan di wilayah selatan, pemerintah Khartoum ingin menguasainya, dan tahun 1983 Presiden Jafarni Meiri memberlakukan hukum syariat Islam di seluruh Sudan, termasuk di wilayah non-Muslim. Langkah itu meledakkan Perang Saudara Kedua. Kali ini lebih brutal. Pihak selatan dipimpin oleh John Garang dan pasukannya, SPLA, yaitu Sudan People Liberation Army. Selama lebih dari 20 tahun, ratusan ribu orang tewas, guys. Jutaan mengungsi. Negara hancur oleh kelaparan, penyakit, dan pertempuran yang tak pernah selesai. Dari kekacauan itu lahir seorang perwira militer yaitu Omar al-Bashir. Pada tahun 1989 dia melakukan kudeta militer dan menjatuhkan pemerintahan sipil. Bashir mendirikan rezim otoriter berbasis militer dan ideologi Islam radikal. Ia memusatkan kekuasaan di tangannya, menekan oposisi, memenjarakan jurnalis, dan mengontrol ekonomi negara. Di bawah pemerintahannya, Sudan makin terisolasi. Tapi yang paling kelam adalah tragedi Darfur, yaitu pada tahun 2003. Di wilayah Darfur, kelompok etnis non-Arab memberontak karena diskriminasi. Respon, pemerintah Bashir membentuk milisi Janjaweed, yaitu pasukan berkuda bersenjata yang diberi kebebasan menumpas pemberontak. Desa-desa dibakar, wanita diperkosa, dan ribuan warga sipil dibantai. Lebih dari 300.000 orang tewas dan 3 juta mengungsi. Dunia akhirnya bereaksi. Bashir dituduh oleh Mahkamah Pidana Internasional, yaitu ICC, sebagai penjahat perang. Tapi ia tetap berkuasa. Rakyat Sudan hidup dalam ketakutan selama 30 tahun, guys. Nah, pada tahun 2018, ekonomi Sudan runtuh, roti dan bahan bakar melonjak tajam. Rakyat turun ke jalan menuntut reformasi. Gerakan ini dipimpin oleh kaum muda, mahasiswa, dan aktivis perempuan yang berani menentang militer. Pada April tahun 2019, tekanan massa tak terbendung. Omar al-Bashir digulingkan, rakyat bersorak, "Taskut, bas, itu cukup, jatuh sudah." Namun, euforia itu hanya sesaat. Dewan militer mengambil alih, berjanji membentuk pemerintahan transisi bersama sipil. Disinilah muncul dua tokoh penting, yaitu Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan darat, yaitu SAF. Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedi, mantan komandan Janjaweed, kini pemimpin RSF, yaitu Rapid Support Forces. Keduanya sempat bekerja sama, tapi kekuasaan adalah racun yang pelan-pelan memecah mereka, guys. April 2023, Sudan kembali meledak. Pasukan SAF militer resmi dan RSF milisi Hemedi saling serang di ibu kota Khartoum. Kedua pihak ingin menguasai negara dan tidak ada yang mau mundur. Pertempuran menyebar ke kota-kota besar seperti Omdurman, El Obeid, Nyala, Darfur. Ya, sampai-sampai rumah sakit dibom, anak-anak tertembak, listrik padam, dan jutaan warga melarikan diri. Ngeri, guys, ngeri pokoknya. Menurut data PBB, lebih dari 10 juta warga Sudan telah mengungsi akibat perang yang pecah sejak April 2023, menjadikan krisis ini salah satu yang terburuk di dunia saat ini, guys. Ada beberapa negara-negara asing yang berebut pengaruh seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia. Semuanya punya kepentingan di sana, guys. Meski bencana kemanusiaan besar terjadi, perhatian dunia minim. Media global hanya sesekali menyorot Sudan. Bantuan internasional terhambat karena medan perang dan blokade militer.
Sudan adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak guys. Jadi tidak menutup kemungkinan pemerintah mereka itu mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi untuk menguasai sumber daya alam Sudan ini guys. Selama puluhan tahun, Sudan terus berdarah karena keserakahan manusia. Tapi di setiap runtuhan ada tangan yang menolong, ada doa yang terucap guys. Karena selama masih ada yang percaya pada perdamaian, Sudan masih tetap eksis dan merdeka guys. Video dokumenter ini memang pendek, tapi saya yakin kalian akan paham dengan apa yang saya bahas. Sekilas, informasi tetaplah informasi. So buat kalian yang masih kurang untuk memahami video yang apa yang saya bahas, kalian boleh cek ya sumber-sumbernya di platform yang lain atau di konten yang lain ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe cuy.